Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bapak semua. Apa kabar? Siswa bapak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada siswa bapak untuk berdoa. Amin. Baiklah, bapak akan mengambil absen. Silahkan isi link absen yang telah bapak kirimkan di WA Group dan di Google Classroom. Persilakan. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah anak-anak siswa bapak sudah siap untuk belajar? Ataupun ada yang masih mengantuk dan lain sebagainya? Baik. Kita harus terus bersemangat dalam menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama. Sekarang kita belajar tentang ilmu agama itu fikih. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilma fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu di sini dijelaskan adalah untuk menuntut ilmu agama, karena ketika kita menuntut ilmu agama, kita akan lebih terarah ke jalan yang benar. Semoga anak-anak bapak bisa serius dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu agama ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baiklah, bapak mau tanya, apakah di antara siswa bapak adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan, Fatimah. Iya benar, itu materi kita minggu lalu, yaitu tentang dalil dan ayat-ayat tentang ilmu waris. Yang kedua yaitu tentang hikmah mewaris. Betul. Ya. Jangan lupa ya, pembelajaran kita minggu lalu jangan dilupakan. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang dasar hukum terhalangnya mewaris. Yang kedua yaitu integrasi sosial dengan ilmu waris. Silahkan simak penjelasan bapak. Silahkan diperhatikan atau disimak penjelasan dari bapak. Baiklah, anak-anak bapak semua, bapak akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang dasar hukum terhalangnya waris mewarisi. Yang pertama yaitu perbudakan, yang mana terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 75, yang artinya Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Di manakah mereka itu? Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi yang pertama itu ya perbudakan. Maka orang-orang atau perbudakan ini tidak mendapatkan harta warisan. Selanjutnya pembunuhan, yang mana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi yang artinya dituturkan dari Amr bin Sub'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang membunuh. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Daraqutni dan dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Yang kedua ini jelas tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan agama. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 141 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Yang artinya, orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, apabila kamu mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapatkan bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberikan putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Maka jelaslah ketiga terhalangnya atau tidak mendapatkan warisan apapun. Yang pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan agama. Sampai di sini, adakah anak bapak yang ingin bertanya atau yang belum paham? Baik, alhamdulillah, semoga anak bapak bisa memahaminya. Kalau misalnya ada anak bapak yang belum paham, boleh tanyakan lagi. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu integrasi konsep ilmu mawaris dengan aspek sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu waris itu adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Jadi integrasi atau hubungan ilmu waris dengan aspek sosial sangatlah erat. Sebab dengan kita mengetahui ilmu mawaris, kita bisa menghindari permusuhan dan perebutan dalam hal mendapatkan harta warisan. Karena agama kita telah mengajarkan pembagian harta warisan dengan adil dan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang dia tinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika ia mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal mempunyai bersaudara, maka ia mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan dibayar hutangnya, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Inilah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi itulah materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dasar hukum terhalangnya mewarisi ini yang pertama yaitu perbudakan. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbedaan agama. Selanjutnya integrasi konsep ilmu warisan dengan aspek sosial tentu sangatlah erat karena bisa dengan ilmu waris yang kita ketahui, kita bisa terhindar dari permusuhan dan perebutan dalam hal
mendapatkan atau menerima harta warisan. Karena kita telah mengetahui pembagian harta warisan yang diajarkan agama itu telah sangat baik dan sangat adil. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak Bapak semua. Sekianlah materi kita hari ini. Adakah anak Bapak yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham dengan materi kita hari ini? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada siswa Bapak yang telah Bapak kirimkan di Google Classroom. Silakan dikumpulkan minggu depan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, dasar hukum terhalangnya mewarisi. Itu yang pertama, perbudakan. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga yaitu berbeda agama. Ketiga, orang ini tidak akan mendapatkan harta warisan sedikit pun. Yang kedua yaitu integrasi sosial dengan ilmu waris. Dengan kita mempelajari ilmu waris, kita bisa terhindar dari pemusuhan, perebutan harta warisan. Karena banyak pada saat sekarang ini gara-gara harta warisan, mereka yang bersaudara bisa berkelahi, bermusuhan dan lain sebagainya. Dengan adanya ajaran Islam menuntun pembagian harta warisan ini, maka bisa dibagi dengan adil, dengan cara yang baik, maka terhindarlah permusuhan dan perebutan harta warisan ini. Mungkin itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.